nisab zakat harta per tanggal 1 Juni 2024 itu di angka 10,5 juta. Kalau kita lihat pendapatan dari pegawai negeri sipil, nampaknya pendapatan zakat itu akan terjadi penurunan di tahun ini karena semakin banyak orang yang tidak mengeluarkan zakat karena pendapatan profesinya tidak mencapai angka 10,5 juta. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita berada di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan hari-hari 10 hari awal bulan Zulhijjah penuh dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita maksimalkan waktu yang masih Allah berikan kepada kita, meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan tidak ada waktu yang kita lalui kecuali kita menorehkan kebaikan dan kesalehan sampai kemudian kita menua dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI, semuanya menutup usia dengan husnul khatimah. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang akan datang kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah yang dimintakan kepada kita adalah bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji adalah melakukan kurban. Rasulullah mengatakan, man wajada sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan, punya harta, tapi kemudian dia tidak mau untuk berkurban, maka jangan pernah dekati musalla kami. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang muslim tentunya kita berusaha semaksimal kemampuan untuk bisa menjadi orang yang berkurban di setiap tahunnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan hasil riset yang dilakukan oleh Institute of Demography and Poverty Studies. Dia memproyeksikan potensi ekonomi kurban Indonesia tahun 2024 ini sebesar 28,2 triliun. 28,2 triliun yang berasal dari 2,16 juta pekurban. Jadi potensi ekonominya itu sangat besar putaran keuangannya. Nah, proyeksi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini mengalami kenaikan berbanding tahun 2023. Tahun 2023 jumlah dana yang terkumpul untuk berkurban itu sebanyak 24,5 triliun, yang berkurban sebanyak 2,8 juta orang pekurban. Artinya ada kenaikan sekitar 80.000 pekurban pada tahun 2024. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini salah satu yang tetap berkurban dari tahun ke tahun. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada gap yang terjadi di tahun 2024 ini, di mana data masyarakat muslim yang berpotensi menjadi berkurban itu sebenarnya turun 7%. Dari 734.000 menjadi 709.000 perkurban. Siapa yang turun ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah? 7% ini adalah kelompok masyarakat menengah. Gap yang lain Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat kampung kita masing-masing yang ditempel ataupun dibuat pengumuman di masjid-masjid. Itu kira-kira jumlah sapi ataupun kambing itu bertambah atau berkurang?
ada kampung yang berkurang. Kalau untuk kawasan pinggiran kota Banda Aceh dan Aceh Besar, itu boleh jadi ada kampung yang tidak ada kurbannya. Tapi di pusat kota, saya tidak ingin bilang di kampung mana di dalam kota Banda Aceh, itu jumlah hewan kurbannya itu bertambah secara signifikan. Ya, di beberapa papan pengumuman di kampung-kampung di mana di situ banyaknya orang kaya, maka jumlah hewan kurban itu bertambah signifikan. Ada yang saya lihat di satu kampung kemarin, itu sapi saja sudah 35 ekor. 35 ekor kalau dibagi itu untuk semua rumah yang ada di kampung itu, satu rumah bisa dapat sekitar 5 kilo per satu rumah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi penurunan ini di tempat-tempat tertentu atau di pinggiran kota karena kekayaan tidak terdistribusi secara baik. Kalau kita lihat juga dari sisi pendapatan, kemarin tanggal 1 Juni 2024, Baitul Mal itu sudah menetapkan nisab zakat harta, zakat profesi maksud saya. Kalau sebelumnya, apabila kita punya pendapatan profesi dalam satu bulan di atas 6,3 juta, maka kena zakat 2,5%. Hari ini di tanggal 1 Juni, nisab zakat profesi ini dinaikkan. Dikarenakan kebutuhan bertambah. Apabila dilihat dari sisi harga emas, emas juga semakin naik. Maka nisab zakat harta per tanggal 1 Juni 2024 itu di angka 10,5 juta. Kalau kita lihat pendapatan dari pegawai negeri sipil, nampaknya pendapatan zakat itu akan terjadi penurunan di tahun ini karena semakin banyak orang yang tidak mengeluarkan zakat karena pendapatan profesinya tidak mencapai angka 10,5 juta. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tren bahwa biaya kehidupan semakin mahal. Lalu yang kedua, kekayaan itu dimiliki oleh sebahagian orang, tidak terdistribusi kepada masyarakat secara luas. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian sebagai seorang muslim kita memitigasi hal ini? Bagaimana kemudian kita bisa selalu untuk berkurban setiap tahunnya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika datangnya ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua ayat yang saya angkat pada subuh ini. Bagaimana kemudian kita mencoba untuk mengelola, memitigasi resiko-resiko, apakah kehilangan pekerjaan, peluang untuk mendapatkan pendapatan semakin berkurang, ataupun ada resiko-resiko yang tidak bisa kita hadapi yang memang kita tidak mengetahuinya secara baik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Yusuf ayat 47 dan surah Yusuf 67, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Yusuf dan Nabi Yakub memitigasi resiko kekeringan yang akan muncul. Ini sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, tapi coba kita lihat dengan lebih mendalam apa yang kemudian harus kita lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Yusuf ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kasusnya adalah itu Raja Mesir bermimpi bahwa akan terjadi musim paceklik, di mana kemudian dia bermimpi 7 ekor sapi yang kurus akan memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Lalu dia minta takwilnya, muncullah Nabi Yusuf
lalu memberikan takwil bahwa akan sampai 7 tahun, di mana itu adalah masa produksi, masa kesuburan, lalu kemudian akan sampai 7 tahun berikutnya, di mana akan terjadi kekeringan yang sangat dahsyat, yang itu kemudian akan menyebabkan musibah yang sangat besar. Maka kemudian Nabi Yusuf diangkat sebagai Menteri Keuangan. Nah, ketika beliau diangkat Menteri Keuangan, beliau kemudian memberikan resep. Apa resepnya untuk memitigasi resiko? Yang pertama, Nabi Yusuf mengatakan qala tazra'u sab'a sinina da'aba, bahwa Nabi Yusuf mengatakan supaya kemudian masyarakat Mesir bercocok tanam di bidang pertanian, melakukan produksi pertanian sebanyak 7 tahun sebagaimana biasanya. Jadi kalau bahasanya sekarang kalau kita bawa, bahwa kita tetap harus bekerja, kita tetap harus berikhtiar, karena rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kerja namanya, akidah kita dalam bekerja. Apabila mungkin kita di PHK, tidak punya peluang kerja, maka rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sangat luas. Maka Nabi Yusuf mengatakan qala tazra'u sab'a sinina da'aba, bahwa kemudian beliau meminta masyarakat Mesir untuk tetap bekerja meningkatkan produksi pertanian. Fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yang kedua, ketika mereka kemudian mendapatkan hasil panen produksi dari gandum yang ia tanam, maka Nabi Yusuf kemudian mengajarkan mereka bagaimana menyimpan gandum yang dipanen di tahun pertama itu bisa bertahan jangka panjang untuk 1 tahun, di 7 tahun yang akan datang musim paceklik. Maka kemudian beliau mengatakan fama hasadtum fazaruhu fi sumbuli, apa yang kemudian kamu tuai dari gandum itu jangan engkau pisahkan dari bulirnya. Jadi tangkai gandum itu jangan dipisahkan dari bulir gandumnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini inovasi dalam penyimpanan supaya gandum itu bertahan dalam waktu yang lama, dan itu belum dilakukan oleh siapapun pada waktu itu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bawa dalam kondisi kita hari ini, ketika kita punya pendapatan, kita harus berpikir untuk kemudian menyimpan aset yang kita dapatkan itu untuk masa-masa tertentu. Kalau bahasa sederhananya, bagaimana kemudian kita bisa menyisihkan harta kita untuk menabung. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali yang ketiga kita lakukan. Apa kata Nabi Yusuf? Illa qalilan mimma ta'kulun. Nabi Yusuf kemudian menerapkan kebijakan hidup hemat. Dia minta masyarakat Mesir untuk menyederhanakan pola makan mereka, jadi merubah gaya hidup. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 3 hal ini menjadi kata kunci. Yang pertama, tetap bekerja. Kalau bekerja ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, akidah kita harus kuat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir rezeki itu ada di APBD yang berputar. Jangan berpikir rezeki kalau nanti datang PON, wah ini banyak peluang rezekinya. Mungkin ada di antara jemaah sudah berpikir ini nanti ketika PON datang, wah masyarakat ramai yang datang ke Banda Aceh, apa yang kemudian kita bisa jualan? Ini rezeki kita bertambah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita belajar di dalam kehidupan Nabi Ibrahim dengan Hajar. 2 minggu yang lalu sudah kita jelaskan berturut-turut, itu bagaimana Hajar ditinggalkan biwadin ghairi zar'in, di lembah yang enggak punya kehidupan. Tapi Hajar ketika bekal makanan itu habis, dia tidak berhenti untuk berikhtiar, walaupun ikhtiarnya itu tidak logis. Dia berada di lembah yang enggak punya kehidupan, tidak punya air, tidak punya pohon, tidak punya apa-apa. Tapi ketika air susunya mengering, Ismail kemudian menangis, maka Hajar melakukan Safa dan Marwah. Dia lihat berdiri di Safa, Marwah ada air, dia berlari untuk mencari air di sana. Sampai di sana tidak berhenti, dia balik lagi ke Safa 7 kali putaran.
dia berikhtiar untuk mendapatkan air. Walaupun itu tidak logis. Kadang-kadang kita baru berusaha dua kan, jatuh, haililung usaha kasih lah, langsung putus asa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita bagaimana tawakalnya burung dalam mencari rezeki. Dia keluar di waktu pagi hari, paruhnya dalam keadaan kosong. Ketika dia pulang di malam hari, paruhnya dalam keadaan penuh. Itulah tawakalnya burung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kemudian juga dijelaskan pada ayat Yusuf ayat 67. Jadi Nabi Yakub itu berada di Son'a. Pada waktu itu terjadi kemiskinan yang sangat dahsyat. Mereka punya aset ini. Nah, ini punya aset. Ini juga mitigasi yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dia kemudian mengutus anak-anaknya untuk masuk ke Mesir. Tapi beliau mengatakan begini, qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Nabi Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu gerbang yang berbeda. Jadi Nabi Yakub itu mengajak anak-anaknya ke Mesir untuk berikhtiar mendapatkan gandum. Tapi nanti ketika mereka masuk Mesir, jangan masuk dari satu pintu. Nah, dalam beberapa tafsir yang saya baca, ada yang menyatakan bahwa kalau mereka masuk satu pintu saja, mereka ini keturunan Nabi Yakub, penampilan dan perawakannya ganteng-ganteng. Kalau mereka ditangkap, maka kemungkinan mereka mendapat bawa gandum pulang ke San'a itu menjadi semakin sempit. Tapi ketika mereka masuk dari berbagai pintu ke kota Mesir, ada peluang kalau ditangkap dari pintu sana, pintu sini selamat. Jadi ada peluang. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, ketika kita menyimpan uang dari pendapatan yang kita dapat dalam menabung, tentunya kita harus menabung bukan pada satu portofolio, kalau bahasa ekonomi. Kita menabungnya jangan satu tempat. Contoh, ada sedikit kita beli emas, ada sedikit beli tanah, ada sedikit uang cash yang ada dalam tabungan. Gitulah kira-kira. Kalau kemudian ada kebutuhan, kalau semuanya dalam bentuk tanah, tiba-tiba anak kita kecelakaan butuh uang, malam ini kita nggak bisa jual tanah. Tapi kalau ada emas, besok pagi kita masih bisa gadai. Jadi aset kita harus ditempatkan di beberapa tempat. Begitu juga dalam usaha investasi yang kita lakukan. Jangan pada satu usaha saja, ada diversifikasi usaha. Sudah ada satu usaha, buka usaha yang lain. Kalau ini jatuh, maka ini tetap akan bertahan. Kalau ini satu investasi kita rugi, ada investasi yang lain yang kemudian bisa menutupi investasi ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat ini Nabi Yakub kemudian mengungkapkan, inil hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkal mutawakkilun. Keputusan itu hanya pada Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula bertawakal orang-orang yang bertawakal. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadapi kenyataan hidup hari ini, pendapatan kita naik dan turun, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, akidah kita dalam mencari rezeki harus kita kuatkan bahwa rezeki itu hanya milik Allah. Tugas dan kewajiban kita yang pertama, tetap semangat dalam berikhtiar untuk bekerja. Kemudian ketika kita punya pendapatan, ubah gaya hidup kita, sederhanakan pengeluaran kita. Yang ketiga, saving, buat penyimpanan untuk memitigasi. Bapak Ibu, tahun ini Bapak misalnya berkurban, harus sudah berpikir tahun depan saya juga harus bisa berkurban. Peningkatan kurban saya harus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, jadi bagaimana? Ketika kita punya pendapatan, mulai kita menyimpan. Kemudian kalau kita punya kegiatan tabungan, tahdiah,
maka ditabung di beberapa aset. Kalau kemudian kita punya bisnis di beberapa platform bisnis yang kemudian apabila jatuh satu kita masih bertahan di tempat yang lain. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berikhtiar semaksimal kemampuan. Semakin kita bergantung kepada Allah, Allah punya cara mendatangkan dan mencukupi kebutuhan hidup kita. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah kuatkan kita, keimanan kita kepada Allah, Allah sehatkan fisik badan kita untuk memaksimalkan ikhtiar kita, Allah bukakan pemahaman kita sehingga kita bisa mengelola harta kita dengan cara yang benar, dan kita berharap semua rezeki yang Allah titipkan mampu kita gunakan untuk kebaikan kaum muslimin. Ini yang kemudian membedakan antara seorang muslim yang punya harta dengan seorang muslim yang tidak punya harta. Seorang muslim yang tidak punya harta sama-sama bisa sholat, sama-sama bisa zikir, sama-sama bisa baca Quran. Tapi seorang muslim yang punya harta, dia bisa bersedekah, dia bisa berkorban, dan itu tidak mampu dilakukan oleh seorang muslim yang tidak punya harta. Maka seorang muslim harus berikhtiar untuk menjadi muzaki yang mengeluarkan zakat, berikhtiar untuk menjadi mudhahi, mereka yang selalu berkurban. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.